Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan trik bagaimana teman-teman bisa mengetahui nilai dari kurva sin X ya teman-teman. Dari kuadran 1 sampai kuadran 4 hanya dengan menggunakan jari tangan teman-teman. Jadi di sini saya gunakan jari tangan kiri. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita simak baik-baik. Jadi di sini kuadran 1 itu sama dengan putaran 1 ya teman-teman. Sebentar. Ini putaran 1. Ini putaran pertamanya. Kuadran 2 berarti putaran kedua. Kuadran 3 putaran ketiga. Kuadran 4 sudah pasti putaran keempat. Oke. Jadi di sini putaran pertama bernilai positif, putaran kedua juga bernilai positif, putaran ketiga dan keempat itu bernilai negatif, teman-teman. Jadi langkah awal teman-teman yang harus teman-teman tahu. Jadi di sini untuk ibu jari kita tuliskan karena nilai pada kurva sin itu hanya ada 5 teman-teman. Terlepas dari nilai positif atau negatif, nilainya hanya ada 0, setengah, ya setengah, lalu setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Jadi ada yang positif, nanti ada yang negatif. Oke. Jadi kita tuliskan yang bernilai positif saja teman-teman. Dari yang paling kecil di sini 0 teman-teman. Ibu jari 0, lalu jari telunjuknya itu setengah, 1/2. Lalu jari tengahnya itu setengah akar 2. Jari manis itu setengah akar 3. Dan terakhir kelingkingnya itu 1. Oke, lalu perpindahan dari ibu jari ke jari telunjuk ataupun sebaliknya dari jari telunjuk ke ibu jari itu kita tambah 30 derajat. Lalu dari jari telunjuk ke jari tengah ataupun sebaliknya kita tambah 15 derajat. Lalu dari jari tengah ke jari manis itu sama, kita tambah 15 derajat. Lalu terakhir dari jari manis ke jari kelingking ataupun sebaliknya itu kita tambah 30 derajat. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja kita mulai dari nilai 0 derajat. Oke, jadi sini kita mulai dari sin 0. Jadi sin 0 di sini teman-teman, berarti letaknya di ibu jari, berarti nilai dari sin 0 itu sama dengan 0. Lalu berikutnya untuk ke jari telunjuk itu tambah 30, berarti 0 tambah 30, berarti di sini 30 derajat. Berarti nilai dari 30 derajat itu sama dengan setengah. Oke. Lalu berikutnya dari jari telunjuk kita ke jari tengah, berarti tambah 15 derajat teman-teman. Berarti 30 derajat ditambah 15, berarti sama dengan 45 derajat. Maka nilai dari sin 45 itu sama dengan jari tengahnya, berarti setengah akar 2. Terus di sini setengah akar 2. Lalu berikutnya dari jari tengah ke jari manis itu tambah 15 derajat teman-teman. Berarti 45 ditambah 15 derajat itu sama dengan 60 derajat. Berarti nilai dari sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 teman-teman. Oke, setengah akar 3. Lalu dari jari manis ke jari kelingking itu ditambah 30, berarti jadinya 90. Berarti nilai dari 90 derajat itu sama dengan 1. Ini untuk putaran pertama teman-teman. Jadi nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk putaran kedua. Untuk putaran kedua kita juga mulai dari titik terakhir kita berhenti tadi teman-teman. Jadi kita tadi berhenti di jari kelingking.
Berarti kita dari jari kelingking 90 derajat tadi teman-teman. Kita menuju ke jari manis. Ini untuk putaran kedua. Oke, dari jari kelingking ke jari manis berarti tambah 30 derajat. Berarti jadinya 120 derajat. Oke, berarti sin dari 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3, teman-teman. Lalu berikutnya, dari jari manis ke jari tengah, itu tambah 15 derajat, berarti jadinya 135 derajat. Berarti nilainya sama dengan setengah akar 2. Lalu selanjutnya dari jari tengah ke jari telunjuk, itu tambah 15, teman-teman. Berarti 135 ditambah 15, kita dapat 150 derajat. Oke, berarti nilai dari sin 150 derajat itu sama dengan setengah. Lalu terakhir ini untuk putaran keduanya, ini dari jari telunjuk ke ibu jari itu ditambah 30, berarti jadinya 180 derajat. Ini dari sin 180 derajat itu sama dengan 0. Karena sin 180 derajat itu berada pada ibu jari. Karena ibu jarinya bernilai 0. Oke, untuk putaran kedua selesai untuk kuadran 2. Sekarang kita menuju ke kuadran 3. Jadi untuk kuadran 3 di sini teman-teman, dia bernilai negatif. Semuanya nanti ada nilai negatifnya teman-teman. Jadi di sini 180-nya tidak perlu. Dan sekarang putaran ketiga, kita mulai dari ibu jari teman-teman. Tadi sudah 180 derajat. Jadi sekarang dari ibu jari kita menuju ke jari telunjuk. Berarti kita tambah 30 derajat. Berarti jadinya 210 derajat. 210 derajat sini setengah ya teman-teman. Tapi karena ini kuadran 3, maka berarti di sini harus ditambah dengan negatif. Berarti di sini negatif 1/2. Oke, selanjutnya dari jari telunjuk ke jari tengah ditambah 15. Berarti 10 tambah 15 itu sama dengan 225 derajat. Oke, ini dari sin 225 derajat, berarti sama dengan di sini jari tengah ya teman-teman, setengah akar 2. Tapi di sini kuadran 3 itu bernilai negatif teman-teman, berarti jadinya di sini negatif setengah akar 2. Oke, selanjutnya dari jari tengah kita menuju ke jari manis. Di situ tambah 15 teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Berarti 225 ditambah 15 kita dapat 240 derajat. Dia dari sin 240 derajat berarti di sini setengah akar 3. Tapi kan di kuadran 3 berarti nilainya negatif, berarti jadinya negatif setengah akar 3. Oke, selanjutnya dari jari manis ke jari kelingking lagi teman-teman. Ini ditambah 30 berarti jadinya 270 derajat. Oke. Nilai dari sin 270 derajat itu karena di kuadran 3 berarti jadinya di sini negatif 1. Oke, teman-teman, jadi putaran ketiganya selesai. Sekarang kita ke putaran keempat. Patokannya sekarang dari jari kelingking lagi. Jadi dari jari kelingking kita menuju ke jari manis. Di sini tambah 30 teman-teman, 30 derajat berarti 270 derajat ditambah 30 derajat berarti sama dengan 300 derajat. Oke, berarti nilai dari sin 300 derajat karena di kuadran 4 sin-nya bernilai negatif, berarti nilai dari sin 300 di sini bukan setengah akar 3 tapi negatif setengah akar 3. Jadi harus ditambahkan negatif di teman-teman. Lalu selanjutnya dari jari manis ke jari tengah, di sini tambah 15. Berarti di sini dapat 315 derajat. Sin 315 derajat berarti jadinya negatif setengah akar 2.
Oke, lalu menuju ke jari telunjuk, kita tambah 15 lagi, berarti dapatnya 330 derajat, nilainya sama dengan negatif setengah ya teman-teman. Karena dikurang 4 negatif berarti selalu dikali min 1. Terakhir di sini 330 ini dari jari telunjuk ke jari ibu berarti ditambah 30 berarti dapatnya 360 derajat. Berarti nilai dari sin 360 derajat itu sama dengan 0. Teman-teman, gampang ya teman-teman. Jadi intinya bahwa di ibu jari selalu bernilai 0, di jari telunjuk selalu setengah, di jari tengah selalu setengah akar 2, di jari manis setengah akar 3, di jari kelingking itu 1. Dari jari ibu jari ke jari telunjuk itu ditambah 30, maupun sebaliknya dari jari telunjuk ke ibu jari, lalu dari jari telunjuk ke jari tengah ataupun sebaliknya, dan dari jari tengah ke jari manis ataupun sebaliknya itu selalu tambah 15, dan yang terakhir itu dari jari manis ke jari kelingking ataupun sebaliknya dari kelingking ke jari manis itu selalu ditambah 30. Dan yang paling terakhir bahwa intinya di kuadran 1 dan 2 itu bernilai positif teman-teman. Berarti kuadran 1 itu putaran 1, kuadran 2 itu putaran kedua. Untuk putaran 3 dan 4 nilainya selalu negatif. Berarti kalau seandainya dapatnya di jari telunjuk, berarti nilainya sama dengan setengah. Karena dia berada di kuadran 3 atau kuadran 4, maka ditambahkan nilai negatif di depannya. Berarti jadinya negatif setengah. Sehingga itu nilai dari sin 210 dan sin 330 derajat itu sama dengan negatif setengah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian.